Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, di masa pandemi ini kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Walaupun kita sudah dibolehkan nih untuk pembelajaran secara tatap muka, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kalian harus patut bersyukur karena kalian diberikan kesempatan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Karena di luar sana masih banyak sekolah yang melakukan pembelajaran secara online atau daring. Artinya mereka tidak bisa bertatap muka. Nah, jadi pembelajaran secara tatap muka ini memudahkan kita ya untuk mengenal lebih dekat ya. Terus pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan efisien, dan kalian juga dapat menerima materi pembelajaran dari guru dengan baik. Kalian lebih suka pembelajaran online atau offline nih teman-teman? Ya, baiklah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, bagus. Hadir semua ya. Nah, teman-teman, hari ini kakak akan mengajarkan tentang resensi buku. Nah, baik. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu resensi? Ya, sekarang disimak ya dan diperhatikan. Lihat ke depan semuanya. Resensi buku. Resensi buku berasal dari bahasa Belanda yang artinya kepuasan atau pembahasan. Jadi kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya kepuasan atau pembahasan. Nah, ada lagi nih secara istilah, resensi buku adalah mengulas sebuah buku atau film drama. Jadi resensi itu berarti pengulasan sebuah buku, film atau drama, itu secara istilah. Jadi teman-teman, yang diresensi itu bukan hanya buku, tapi film atau drama juga bisa diresensi. Ya, jadi resensi buku itu dipublikasikannya di mana? Di sosial media atau di media cetak, misalnya blog, website, majalah, koran, dan lain-lain. Ya, begitu ya teman-teman. Paham? Baiklah teman-teman, jika disimpulkan dari beberapa pengertian tadi, kita simpulkan bahwa pengertian resensi adalah kegiatan mengulas, mengupas, mengkritik, sampai dengan memberikan komentar terhadap buku. Jadi dapat disimpulkan bahwa resensi adalah kegiatan mengulas, mengupas, mengkritik sampai dengan memberikan komentar terhadap buku. Jadi bahasa gaulnya mah begini teman-teman, kamu mereview sebuah buku. Ya, tahu kan kata mereview? Ya, mereview itu mengulas sebuah buku. Paham? Lanjut.
Selanjutnya ada kebahasaan teks resensi. Apa saja sih kebahasaan yang ada dalam teks resensi? Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaran. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan pernyataan berupa saran. Jadi kaidah dalam menulis teks resensi ada menggunakan konjungsi penerang, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan konjungsi penyebaran, menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran. Ya, seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, pengertian resensi sudah, teks kaidah dalam resensi sudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat resensi. Ya, cara membuat resensi ialah, bisa dicatat ya teman-teman. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Yang kedua, membacanya. Yang ketiga, mencatat. Mencatat apa? Mencatat data, informasi buku. Yang keempat, menuliskan poin-poin penting. Yang kelima, menulis isi resensi. Tahap yang pertama yang kalian harus lakukan dalam meresensi sebuah buku ialah menentukan buku. Buku apa? Buku yang kalian akan resensi. Yang kedua, setelah kalian menentukan buku, kalian harus membacanya. Mengapa sih kita harus membacanya terlebih dahulu sebelum meresensi? Nah, karena dengan membaca kalian akan mengetahui setidaknya sekilas dari informasi yang ada di buku tersebut. Yang ketiga, mencatat data informasi buku. Apa yang dicatat? Datanya seperti apa? Judulnya, pengarangnya, poin-poin penting yang ada di buku. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, menuliskan poin-poin penting. Menuliskan poin-poin penting. Poin-poin pentingnya itu apa? Ya tadi, seperti judul, pengarang, penerbit. Ya, seperti itu ya. Yang kelima, menulis isi resensi. Nah, setelah keempat tahapan ini, yang terakhir adalah menulis isi resensi. Selanjutnya,
Kakak akan jelaskan bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam teks resensi. Nah, unsur-unsur ini harus ada jika kalian ingin meresensi sebuah buku. Yang pertama adalah judul buku. Yang kedua, ringkasan buku. Yang ketiga, kekurangan buku. Yang keempat, kelebihan buku. Jadi keempat unsur ini kalian harus hafal dan harus ingat jika kalian ingin meresensi sebuah buku. Nah, bagaimana jika kalian tidak hafal? Saya ada solusinya nih teman-teman. Dengan menggunakan rumus ini, Juring Kelep. Nah, Juring Kelep ini adalah rumus dari keempat unsur ini agar kalian mudah dalam mengingatnya. Yuk disimak ya. Judul buku. Ringkasan buku. Kekurangan buku. Kelepnya kelebihan buku. Ya baik teman-teman, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara meresensi buku. Pertama kita sudah punya dulu nih bukunya. Ya, kita akan meresensi buku ini. Buku ini adalah buku menyimak yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi khususnya prodi Bahasa Indonesia. Karena mereka ada mata kuliah keterampilan menyimak. Langsung saja bagaimana cara kita meresensi buku ini? Ingat rumusnya, Juring Kelep. Ingat ya rumusnya ya, Juring Kelep. Ju-nya apa? Judul buku. Ring-nya apa? Ringkasan buku. Ke-nya apa? Kekurangan buku. Kelep-nya apa? Kelebihan buku. Jadi kalau kalian mau meresensi buku apapun, ya, ingat rumusnya ini, Juring Kelep ini, ya. Lanjut. Nah, teman-teman yang perlu diingat di sini adalah judul buku. Judul buku ini bukan hanya judul buku saja, tapi ada penerbit dan ada juga penulis. Jadi ketika kalian menuliskan judul buku, di bawahnya tulis juga nih penerbitnya dan penulisnya. Baru ke ringkasan bukunya. Ya, seperti itu teman-teman. Langsung saja ya, di sini udah ada nih bukunya, buku menyimak. Judulnya apa? Menyimak. Nah, jelas ya di sini ya, judulnya menyimak. Lanjut, penerbitnya. Penerbitnya ada di sini di dalam bukunya. Penerbitnya adalah CV Angkasa ya teman-teman. Lanjut, penulisnya. Penulisnya ada di sini. Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Lanjut, rumus yang selanjutnya apa? Ringkasan buku. Bagaimana cara kita mengetahui ringkasan buku? Ya betul, dengan cara membacanya. Dengan kita membaca, kita mengetahui isi yang ada dalam buku. Jadi kita dapat dengan mudah menentukan sinopsis atau ringkasan buku tersebut. Yang ketiga ada kekurangan buku. Kekurangan buku juga sama. Nyarinya kita harus baca dulu. Ya, misalnya gini, kekurangan bukunya tulisannya sangat kecil. Ya, itu juga bisa jadi kekurangan. Atau bukunya kurang besar sedikit, jadi tulisannya agak besar, itu juga bisa. Misalnya informasinya kurang lengkap, itu juga bisa. Terus yang selanjutnya ada kelebihan buku. Kelebihan buku juga sama, nyarinya kita harus baca dulu di sini buku ini atau buku yang kalian mau resensi. Kelebihannya misalnya gini, informasinya sangat lengkap atau tulisannya menarik gitu.
seperti itu, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Nah, baik teman-teman, selesai sudah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.